Nah, cara kita memperbaiki diri dan menghilangkan trauma mereka jika sebelumnya kita melakukan kesalahan atau marah pada anak? Di sinilah sebenarnya dampak buruknya itu marah itu. Sebab akan berakibat psikis kejiwaan. Jadi ada psikis kejiwaan yang ada pada diri anak. Makanya betul tadi ini pertanyaannya, bagaimana caranya menghilangkan dampak buruk ini? Kenapa? Karena anak akan trauma, Trauma. akan takut, akan depresi. Bahkan boleh jadi anak-anak karena takutnya akhirnya dia mencoba untuk yang terbaik, tetapi tidak mampu untuk dia lakukan hal tersebut. Sehingga dia depresi. Dan inilah yang banyak terjadi. Anak-anak kena penyakit misalnya skizofrenia, ya. Skizofrenia itu Ustaz halusinasi. Halusinasi Oh, suara yang datang mendentum-dentum. Sehingga dia memang ada semacam kelainan jiwa Ustaz. Disebabkan karena trauma. Karena rasa takut jangan sampai kalau saya pulang dimarahi karena saya tidak lulus pada saat ujian nasional. Saya tidak diterima di perguruan tinggi yang umum. Bagaimana nanti kalau saya Jadi ada semacam perasaan trauma yang mendalam pada diri anak tersebut. Bahkan terkadang karena merasa disakiti dan disakiti, ada yang terkadang perempuan sampai tidak mau menikah. Tidak mau menikah karena trauma. Wih, bapak saya itu suka memukuli ibu misalnya. Jangan sampai semua laki-laki seperti begitu dan seterusnya. Efek dampak emosi dan marah ini itu luar biasa panjangnya. Luar biasa panjangnya. Nah, bagaimana caranya untuk dihilangkan hilangkan. trauma itu? Yang pertama adalah sulit untuk dihilangkan. Sebab itu membekas. Itu membekas. Artinya itu sudah pernah terjadi dalam kehidupan. Dan kalau itu membekas, maka dia akan bawa sampai mati. Yang kedua adalah cara kita yang bisa kita lakukan adalah merubah tingkah laku kita sebagai orang tua. Dari tingkah laku yang suka marah kepada tingkah laku yang suka senyum. Dan itu harus kita paksakan. Dan anak-anak akan merasakan ada perubahan. Kok rumah ini berubah ya? Iya. Biasanya dari ujung kita datang sudah cacian makian, Iya. tapi kok sekarang dengan senyum-senyum ya? Iya. Kok ada nuansa lain ya? Nah, Nuansa lain. Suatu ketika dia tanya, "Kok bisa berubah, Bunda?" Misalnya begitu. Enggak, nak begini. Yang ketiga adalah dengan jalan minta maaf kepada anak. Saya minta maaf nak ya. Mungkin kamu waktu masih kecil saya suka kasih begini kamu. Saya minta maaf sekali nak. Itu adalah merupakan kesalahan karena boleh jadi ilmu ibu ini masih kurang pada saat itu. hmm. Nah, sekarang sudah alhamdulillah sekarang saya minta maaf nak. Mudah-mudahan Nanda bisa maafkan ya supaya kamu bisa dan mudah-mudahan itu dengan cara minta maaf itulah trauma-trauma itu minimal bisa dikikis pelan-pelan. Kemudian yang berikutnya adalah tumbuhkan keakraban dengan anak-anak kita. Yang awalnya mungkin kita menjauh dengannya, sekarang kita sudah akrab. Sudah akrab, saling menyapa, saling bertanya kabar, saling curhat. Nah, sini nak, ada yang ibu mau sampaikan. Misalnya begitu ya. Kita sampaikanlah. Suatu ketika dia juga akan menyampaikan apa yang menjadi Nah, keluh kesahnya. Maka perlahan-lahan trauma-trauma itu perlahan-lahan akan dieliminir, akan dieliminasi. Dan mudah-mudahanlah dengan cara-cara yang baik itulah dampak buruk daripada emosi kita yang kita lampiaskan di masa-masa yang lampau itu pelan-pelan akan hilang. Tapi untuk menghilangkan 100% ini sangat sulit Ustaz. Sangat-sangat sulit. dan bukan aib juga Ustaz ya kalau orang tua minta maaf ke anaknya. Bukan aib, Karena bukan banyak gengsinya Ustaz iya kadang. jelas kan saya orang tua Iya. ya. Gengsi dong minta maaf. Padahal minta maaf tidaklah menyebabkan runtuh martabat kita. Tidak menyebabkan juga benjol satu di kepala kita, tidak. Tetapi dengan minta maaf justru orang yang kita minta maaf itu justru sifat manusia itu adalah suka memaafkan. Nah, Suka memaafkan, apalagi sifat orang-orang Indonesia ya. ya Ustaz. Melakukan kesalahan katanya cukup dengan minta maaf ya. Tapi yang dia minta maaf mengatakan tiada maaf bagimu. Ini juga masalah. Jadi minta maaflah dan banyak-banyak berdoa kepada Allah atas kesalahan-kesalahan kita dalam membina anak-anak kita. Mudah-mudahanlah anak-anak kita bisa tumbuh kembang dengan baik. Ya, mungkin itu yang bisa kita sampaikan Ustadz. Semoga ada manfaatnya. Baik, barakallahu fikum Ustaz Ya. atas jawabannya.